Suami mempercayai fitnah ibu mertua yang kejam. Dia tega mengusirku dari rumah di tengah malam. 5 hari kemudian aku kembali dan kubawa hadiah untuk mereka sampai teriak histeris. Aku selalu percaya bahwa kebahagiaan tidak harus diukur dari luas rumah atau tebalnya rekening bank. Kadang, kebahagiaan justru tumbuh di sudut-sudut kecil yang tidak terlihat orang, di antara aroma nasi hangat, tawa kecil setelah makan malam, dan napas lega suami saat pulang kerja. Begitulah hidupku bersama Satria selama 2 tahun pertama pernikahan kami. Sederhana, namun cukup untuk membuatku merasa pulang setiap kali membuka pintu. Rumah kami tidak besar, 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur mungil yang kupenuhi dengan pot tanaman herbal, dan halaman depan yang cuma cukup untuk sepeda motor Satria. Tapi setiap dindingnya penuh jejak kerja keras. Satria mengecat ulang sendiri sebelum kami menikah. Sementara aku menempelkan kertas-kertas catatan berisi daftar belanja, rencana masa depan, juga beberapa resep yang sedang kucoba. Rumah kecil itu menjadi tempat segala harapan mengendap. Pagi-pagi biasanya aku bangun lebih awal dari Satria. Menyalakan lampu dapur yang bercahaya kuning lembut, seolah mengucap selamat pagi lebih dulu dariku. Aku menanak nasi, membuatkan bekal Satria, dan sesekali menyiapkan kopi jika wajahnya tampak lelah sejak malam sebelumnya. Satria bekerja sebagai staf marketing di sebuah kantor properti. Bukan pekerjaan yang glamor, tapi ia rajin, dan itu sudah cukup bagiku. Sayang, aku berangkat dulu, katanya hampir setiap hari. Kadang suaranya riang, kadang terdengar seperti menelan beban. Aku selalu tersenyum dan membalas, hati-hati, jangan lupa makan siang. Setelah pintu tertutup, barulah aku memulai kehidupan keduaku. Kehidupan yang tidak banyak diketahui Satria dan sama sekali tidak dipahami Budina. Dunia bisnis online-nya Septi. Awalnya kupikir bisnis online itu hanya iseng, pelarian kecil dari kesunyian di rumah. Aku memotret barang-barang sederhana, kerudung, skincare, tas lokal, baju rumahan, mengunggahnya ke toko online, dan menunggu pembeli. Ternyata, dari hari ke hari pesanan mulai berdatangan. Aku belajar merapikan packaging, belajar memilih supplier, sampai belajar memotret produk dengan pencahayaan seadanya di kamar. Semua kulakukan diam-diam bukan karena aku ingin menyembunyikan apapun, tapi karena aku tak ingin membuat Satria tertekan. Aku tahu ia sering merasa tidak cukup baik, dan keberhasilanku bisa saja mengaduk-aduk rasa percaya dirinya. Meskipun begitu, setiap kali aku mengemas pesanan, ada rasa bahagia yang tidak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Seperti memeluk impian kecil yang selama ini kupendam. Menjadi perempuan mandiri tanpa membuat orang lain merasa lebih rendah. Siang hari, aku biasanya duduk di ruang tamu sambil memeriksa pesanan di ponsel. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, membentuk garis tipis di lantai keramik yang sudah mulai kusam. Kadang aku menghela napas panjang, bukan karena lelah, tapi karena mensyukuri bahwa aku masih diberi kesempatan untuk belajar banyak hal setiap hari. Sore menjelang malam, detik demi detik terasa lebih pelan. Aku menunggu Satria pulang sambil memasak. Aroma bawang tumis selalu menjadi sambutan favoritnya. Begitu terdengar suara motor berhenti di depan rumah, aku mematikan kompor dan membuka pintu dengan senyum. "Wah, wangi. Kamu masak apa?" tanyanya. "Sup ayam. Kamu pasti capek." Ia mengangguk sambil mendudukkan tubuhnya di sofa kecil yang sudah mulai turun pegasnya. Di momen seperti inilah aku merasa kami bisa melalui apapun, selama kami tetap bersama. Hari Minggu seharusnya menjadi waktu istirahatku dan Satria. Hari di mana kami bangun tanpa alarm, makan sarapan sambil menonton acara televisi yang tidak penting, lalu bermalas-malasan di ruang tamu sampai siang. Tapi minggu itu, suasana berubah sejak suara hentakan sandal terdengar dari luar pagar. "Kok, kok, kok." Satria yang sedang mengaduk teh menoleh dan berbisik, "Kayaknya ibu datang." Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski jantungku mulai mengetuk-ngetuk dada.
Bukan karena aku takut, tetapi setiap kunjungan Budina selalu membawa hawa dingin yang tak kasat mata. Seperti angin dari jendela yang tidak pernah benar-benar tertutup. Aku membuka pintu. Di sana berdiri Budina, wajah datar, alis terangkat seolah sedang menilai nilai ujian. Ia hanya membawa tas jinjing kecil dan sebuah kantong belanja. "Assalamualaikum," ucapku pelan. "HM?" Itu saja jawabannya. Sebelum ia berjalan masuk seolah rumah ini miliknya. Satria buru-buru menghampiri, mencium tangan ibunya, dan mengajaknya duduk. "Apa kabar, Bu?" tanyanya. "Capek. Dari pagi ngurus adikmu." "Ya sudah. Ibu kesini sekalian lihat kondisi kalian. Seolah rumah kami ini pasien yang harus diperiksa." Aku mengambil inisiatif membuatkan teh hangat, sebuah upaya kecil menjaga sopan santun. Meski setiap kali aku melakukannya, rasanya seperti mengulur tali kesabaran yang sudah tipis. Budina menerima teh tanpa senyum, tetapi sorot matanya langsung berkeliling, meneliti ruang tamu, rak buku, lantai, bahkan gorden. Rumahnya berantakan. Kalimat itu keluar seperti dia membaca laporan kerusakan. Padahal hanya ada 2 bantal sofa yang tidak sejajar. Aku merapikannya diam-diam, menahan diri untuk tidak menjelaskan bahwa aku baru selesai packing beberapa pesanan yang harus dikirim. Satria mencoba mencairkan suasana. "Bu, sini makan dulu. Septi bikin pisang goreng." Budina tidak menjawab. Ia langsung bangkit menuju dapur. Hatiku menegang, tempat itu adalah wilayahku, ruang kecil yang menurutku paling aman, paling aku kuasai. Tapi Budina memperlakukannya seperti dapur yang harus diaudit. "Kenapa bawang merah tinggal sedikit? Kenapa galon hampir habis? Masakanmu banyak minyak. Lihat ini, dapur begini bukan standar istri yang baik." Satu persatu, kritik itu keluar bagaikan anak panah kecil. Tidak tajam, tapi menancap. Satria hanya mengembuskan napas, tidak membela, tidak menengahi. Aku menjawab dengan tenang, "Nanti saya belanja lagi, Bu." "HM?" Lagi-lagi, jawabannya hanya gumaman yang terdengar lebih mirip penilaian rendah terhadap kualitas hidupku. Siang itu, setelah makan, ia mengeluarkan kantong belanja yang dibawanya. Sayur, bumbu, dan beberapa barang peralatan dapur. Bukan masalah soal barang-barangnya, yang membuatku sesak adalah caranya memberikannya. "Ini, untuk kamu. Kamu harus belajar masak yang benar." Ibu lihat Satria makin kurusan. Satria langsung gelagapan. "Bu, aku..." "Sudah, kamu diam dulu. Ibu sedang bicara dengan istrimu." Aku hanya menunduk. Terkadang, dia memang pilihan yang paling aman. Tapi kehadiran Budina bukan hanya membawa komentar. Ia mulai bertanya hal-hal yang seolah biasa, padahal mengarah ke ranah yang lebih pribadi. "Kamu kok sering pegang HP? Kemarin kamu posting foto dari kafe mana itu? Kemarin ibu lihat paket datang. Kamu belanja apa lagi?" Aku mencoba menjawab ramah, tapi aku tahu tatapan itu bukan sekadar penasaran. Itu tatapan orang yang mencari celah. Tatapan yang menunggu gagal. Sore hari, Budina duduk bersama Satria di ruang tamu. Aku di dapur mencuci piring, tetapi suara mereka jelas terdengar. "Ibu cuma takut kamu dibohongi perempuan," ucap Budina rendah, melapisi kalimat itu dengan nada penuh kekhawatiran palsu. "Ibu lihat sekarang Septi sibuk sekali. Ibu cuma takut dia capek, atau sibuk yang tidak jelas." Aku berhenti menggosok piring. Tanganku gemetar kecil. "Bu, Septi itu bukan tipe orang yang..." Ibu hanya bilang hati-hati. Jangan buta karena cinta. Kalimat itu seperti kerikil kecil yang diselipkan dalam sepatu. Tidak langsung melukai, tapi membuat setiap langkah terasa tidak nyaman. Aku merasakan retakan halus itu mulai terbentuk. Malamnya, setelah Budina pulang, aku memberanikan diri bertanya pada Satria. "Kamu percaya yang ibu bilang tadi?" Suaraku lirih,
takut dianggap sensitif. Satria menghela napas panjang. Bukan soal percaya atau tidak. Ibu cuma khawatir. Tapi jawabannya tidak menenangkan. Justru dari situ aku sadar bahwa kata-kata orang tua, sekecil apapun, punya kekuatan membentuk prasangka. Aku duduk di tepi ranjang hari itu, memandang plafon yang tampak semakin tinggi dan jauh. Padahal, rumah kami tetap sama. 2 kamar, dapur mungil. Tetapi rasanya ada sesuatu yang berubah diam-diam. Sesuatu yang dingin mulai merangkak dari lantai, naik ke dinding, lalu bersembunyi di udara. Aku menutup mata, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaanku saja. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan dada sedikit sesak. Aku selalu suka suasana pagi, sunyi, jernih, dan memberi ruang bagi suara-suara kecil dalam kepala untuk berbicara jujur. Pagi-pagi seperti itu, sebelum Satria bangun, aku duduk di ujung meja makan sambil menyalakan lampu kuning kecil di dapur, menatap layar ponsel yang mulai dipenuhi notifikasi pesanan. Pesanan hari itu mencapai 3 kali lipat dari minggu lalu. Bukan angka besar bagi toko online ternama. Tapi bagiku itu seperti melihat bibit yang dulu kutanam sembarangan kini tiba-tiba tumbuh menjadi pohon kecil yang tegak. Aku menarik napas panjang. Ada rasa hangat yang menyelinap di dadaku. Bukan rasa bangga yang riuh, tetapi rasa lega yang lebih sunyi. Sejenis keyakinan bahwa aku mampu berdiri di atas kedua kakiku. Sayang, kamu bangun pagi lagi? Suara Satria terdengar dari arah kamar. Aku mematikan layar ponsel cepat-cepat, seperti anak kecil yang menyembunyikan kue. Iya, mau siapin sarapan? Ia mengangguk sambil duduk. Rambutnya masih berantakan. Aku suka kalau kamu bangun pagi. Rasanya rumah lebih hidup. Kalimat itu membuatku tersenyum, meski ada rasa bersalah kecil yang menusuk. Aku ingin memberitahu Satria soal usahaku. Benar-benar ingin. Tapi setelah pertemuan dengan Budina kemarin, aku sadar bahwa tidak semua hal bisa aku bagi begitu saja. Belum sekarang. Selesai mengantar Satria sampai pagar, aku kembali ke dalam rumah dengan langkah lebih ringan. Aku membuka buku catatan kecil berisi daftar stok barang, reka pemasukan, dan ide-ide promosi yang kutulis dengan huruf kecil rapi. Setiap kali kulihat catatan itu, aku merasa ada dunia kedua yang sedang kubangun pelan-pelan di balik dunia rumah tangga. Siang itu aku sibuk membungkus paket. Ruang tamu berubah menjadi kapal kecil berisi tumpukan bubble wrap, selotip, dan lembar resi. Ada yang memesan 3 set kerudung, ada yang membeli tas kanvas, ada juga remaja yang memesan bundle skincare. Aku bekerja cepat tapi hati-hati, memastikan setiap paket tampak rapi. Rasanya seperti memberikan sebagian dari diriku kepada orang-orang yang bahkan belum pernah kutemui. Dalam diam, aku berdoa agar barang-barang itu sampai dengan selamat, agar pembeli menyukai pilihannya, agar mereka kembali lagi. Namun di balik semua semangat itu, ada rasa cemas yang selalu menempel tipis. Bukan soal bisnis, tapi soal orang-orang di sekitar yang mungkin tidak akan memahami niat baikku. Sore hari, setelah paket siap dikirim, aku mengikatnya dalam satu kantong besar. Aku menunggu kurir yang biasanya datang pukul 4. Dan benar saja, beberapa menit kemudian terdengar suara motor berhenti di depan. Paket banyak lagi, Mbak Septi? Tanya kurir sambil tersenyum. Aku mengangguk. Alhamdulillah, lumayan. Toko Mbak makin rame nih. Semangat ya, katanya dengan ramah. Setelah kurir pergi, aku menutup pintu sambil mengusap dada. Pujian sekecil itu saja sudah bisa membuatku merasa hidup. Namun sore itu, ketika aku meletakkan ponsel di meja, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. 5 panggilan tak terjawab dari nomor Budina. Jantungku langsung mengecil. Aku menekan tombol panggil balik, mencoba mengatur suara agar tetap stabil. Halo, Bu? Akhirnya kamu angkat juga. Suaranya langsung menusuk. Ibu tadi lewat depan rumahmu. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang menggores perutku perlahan. Oh,
Iya, Bu. Ibu lihat ada motor kurir mondar-mandir. Sering sekali. Siapa yang kamu kirimkan barang sebanyak itu? Pertanyaannya terdengar biasa bagi orang lain, tetapi bagiku terasa seperti perangkap. Bu, itu pesanan toko online saja. Toko online? Ucapnya tajam. Kamu beli-beli barang? Kamu jual apa? Dari mana kamu dapat duitnya? Kamu bilang pada Satria? Pertanyaan itu meluncur seperti tuduhan yang belum diucapkan sepenuhnya. Aku mencoba menjawab dengan tenang. Saya cuma jual barang kecil-kecilan, Bu. Tidak pakai modal besar. Saya hanya ingin membantu. Nada itu lagi. Nada yang membuatku merasa sekecil debu. Ibu harap kamu tidak melakukan hal-hal yang aneh. Zaman sekarang banyak perempuan yang mengaku jualan online, tapi ternyata sibuk hal lain. Aku menggenggam ponsel kuat-kuat, tulang jariku memutih. Tidak, Bu, jawabku lirih. Saya tidak pernah macam-macam. Satria tidak tahu kamu sibuk begini. Jangan sampai nanti dia merasa dibohongi. Ibu hanya bilang hati-hati. Percakapan itu berakhir begitu saja. Tetapi seulas bayangan gelap tertinggal di ruang tamu bersamaku. Menyusup, mengintai, seolah menunggu celah. Malam itu, Satria pulang dengan wajah lelah. Aku ingin menceritakan semuanya. Panggilan Budina, curiga-curiganya, sekaligus keinginanku untuk jujur tentang bisnis onlineku. Tapi ketika melihat raut Satria yang redup, kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Capek banget, katanya sambil melepaskan sepatu. Target kantor makin gila. Aku takut kena potong bonus bulan ini. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menepuk pundaknya perlahan. Kamu pasti bisa, ucapku pelan. Ia mengangguk, memejamkan mata sejenak. Kalau aku gagal lagi, aku malu sama ibu. Kalimat itu terasa seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air. Riaknya menyebar jauh, bahkan hingga menyentuh tempat paling lembut dalam hatiku pagi itu. Dentingan sendok dan panci beradu seperti ritme yang tidak sabar di dapur rumah Budina. Dapur yang dindingnya penuh gantungan alat masak, aroma bawang tumis menggantung di udara, dan suara televisi dari ruang depan samar-samar memecah kesunyian. Di tempat kecil itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan masakan, melainkan bibit fitnah yang kelak mengembang menjadi badai. Budina berdiri di depan kompor, mengaduk sayur lodeh sambil membiarkan pikirannya melayang-layang. Setiap kali ia mengingat perempuan bernama Septi, matanya menyipit sedikit, seperti menahan ketidaknyamanan yang tak pernah mau hilang. Di sudut dapur, sepupunya yang baru datang dari luar kota, Mbak Ratmi, duduk sambil menyangi kacang panjang. Wanita itu gemar mengumpulkan cerita seperti anak kecil mengumpulkan kelereng, lalu memantulkannya kemana saja yang mau mendengar. Budina, ujar Ratmi, sampean kok kelihatan gak suka banget toh sama menanya itu. Septi? Budina menghentikan adukan sendoknya. Aku bukan gak suka. Aku cuma, hati-hati. Hati-hati kenapa? Dia kan kelihatannya alim, lembut, manis, begitu loh. Ibarat nasi, selalu pulen. Ratmi terkekeh, entah mengejek atau memuji. Budina menutup panci, wajahnya menyimpan raut yang sulit diterjemahkan. Kamu tahu Satria itu anak yang gampang dibolak-balik perasaannya. Dari kecil, apa saja dia turuti. Kalau istrinya itu ternyata punya tabiat aneh, bisa-bisa rumah tangga anakku hancur. Ratmi menaikkan satu alis, seperti sedang mencium aroma gosip yang empuk. Tabiat aneh itu maksudnya apa, Bu? Entahlah, gumam Budina, seolah sedang memilih-milih kata. Yang jelas, aku beberapa kali lewat rumahnya. Kurir online datang berkali-kali. Entah apa yang keluar masuk dari rumah itu. Loh, mungkin dia bisnis online, Bu. Bisnis? Nada Budina melonjak pelan. Kalau bisnis kecil-kecilan, tidak akan ada kurir datang sampai 3 kali dalam sehari. Jangan bodoh, Erate.
Ratmi terkekeh pelan. Iya sih. Tapi kalaupun dia bisnis, kan bagus. Bantu ekonomi keluarga. Justru itu. Suara Budina mengeras. Satria suaminya. Bukan dia. Perempuan itu tugasnya mengurus rumah. Bukan kelayapan ke dunia macam-macam. Zamannya boleh maju, tapi moral itu tetap harus ada. Ratmi tersenyum kecil. Jenengan ini kok curiga banget. Sampai mikir yang endak-endak segala. Aku ini ibu. Mataku sudah kenyang lihat macam-macam. Ujar Budina lirih tapi tajam. Perempuan kalau sudah merasa lebih mampu dari suaminya, nanti lupa daratan. Satria itu baik, tapi terlalu polos. Aku tidak mau dia dipermainkan. Ucapan itu berhenti sejenak. Tapi pikirannya justru berjalan lebih jauh. Budina mengambil ponsel dari saku daster, membuka pesan dari nomor tak dikenal yang beberapa hari lalu mengiriminya foto samar seorang laki-laki di dalam mobil hitam, difoto dari kejauhan. Pria itu memang tidak terlihat jelas, tapi cukup untuk menimbulkan kesan mahal. Jam besar, setelan rapi, mobil yang mengilap. Pengirim pesan itu hanya menulis satu kalimat. Bu, kayaknya ini laki-laki yang sering ke rumah menantu ibu. Padahal kenyataannya, itu hanya foto asal dari orang iseng yang mengincar drama. Tapi di kepala Budina, benang-benang kecurigaan langsung terjalin menjadi simpul. Ratmi melirik ponsel itu. Loh, itu siapa, Bu? Entah, ada yang kirim ke aku. Budina menatap foto itu lama, seakan mencari makna tersembunyi. Tapi bayangkan kalau benar. Bayangkan kalau laki-laki ini ada hubungannya sama paket-paket itu. Ratmi mulai mengejar arah pikirannya, dan sesuatu di wajahnya berubah. Bu, jangan bilang, jenengan curiga dia. Aku nggak bilang apa-apa, potong Budina cepat, padahal justru itulah yang sedang ia bangun. Tapi kalau memang ada yang salah, lebih baik Satria tahu dari awal. Jangan sampai terlambat. Ratmi mengangguk pelan. Tapi jangan langsung menuduh. Bu, kan kasihan kalau ternyata salah. Budina meletakkan ponselnya dengan pelan. Terlalu pelan untuk ukuran orang yang sedang menyangkal sesuatu. Aku ibunya. Aku berhak menjaga anakku dari kemungkinan terburuk. Retakan kecil itu, retakan yang sebelumnya hanya berupa rasa tidak suka yang samar, mulai membesar. Di dapur yang penuh wangi santan itu, prasangka dipoles menjadi cerita. Cerita dipelintir menjadi dugaan. Dugaan berubah menjadi kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu sebentar lagi akan menjadi peluru yang ditembakkan ke hati Satria. Bu, kata Ratmi tiba-tiba, kalau gitu, besok pas Satria kesini, jenengan bahas pelan-pelan aja. Biar dia sendiri yang ngecek. Biar dia yang mikir. Budina tersenyum kecil. Senyum yang terlihat seperti garis tipis di pisau. Iya, pelan-pelan. Matanya kembali menatap ponsel. Sejenak, ia memutar imajinasi yang semakin liar. Bayangan Satria yang tersakiti, bayangan dirinya yang seolah menjadi penyelamat, bayangan Septi yang terbukti tidak seperti yang tampak. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada prasangka yang diberi panggung. Siang itu, sayur lodeh matang. Tapi di dalam hati Budina, sesuatu lain juga matang, hasrat untuk membuka kebenaran versi dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah kecil di ujung gang, Septi tengah menjemur pakaian sambil tersenyum melihat notifikasi pesanan yang masuk. Ia tidak mengetahui apapun tentang percakapan di dapur mertua. Ia hanya bekerja, bermimpi, dan berharap semuanya berjalan baik-baik saja. Malam itu seperti pintu yang menutup terlalu cepat, meninggalkan aku di luar sambil memeluk dingin yang tidak kuminta. Rumah kecil kami biasanya memantulkan kehangatan lampu kuning dan aroma kayu manis dari diffuser murah yang kubeli secara online. Tapi malam itu, ada udara lain yang menyusup. Sesuatu yang getir. Seperti kabar buruk yang belum berani mengucap nama. Satria pulang lebih lambat dari biasanya. Sepatu kerjanya terdengar berat saat menjejak lantai ruang tamu.
Suara yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini terdengar seperti langkah seseorang yang membawa kabar tak enak. Aku masih duduk di meja makan, menutup laptop bisnisku, mencoba tersenyum menyambutnya. "Mas capek?" tanyaku dengan hati-hati. Satria tidak langsung menjawab. Matanya, yang biasanya jernih seperti kaca bening, dipenuhi keruh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan itu singgah ke meja, ke arahku, lalu ke arah pintu kamar seolah mencari alasan untuk pergi. "Bu Dina datang ke rumah hari ini," katanya datar. Jantungku memantul sekali. "Iya, aku sempat ketemu. Kita masak bareng tadi." Satria menelan ludah. Dia cerita banyak. Suaranya membuatku sadar bahwa malam itu tidak akan berakhir manis. Ada sesuatu yang patah, dan aku bisa merasakannya sebelum retaknya terdengar. "Apa yang dia bilang?" tanyaku perlahan. Jawabannya tidak langsung datang. Ia menarik kursi, duduk di hadapanku, tetapi tidak seperti suami yang ingin berbicara, lebih seperti seseorang yang siap menjatuhkan vonis. "Dia bilang kamu sering keluar rumah," ucapnya perlahan. "Sering telepon seseorang. Dan ada mobil hitam yang beberapa kali menjemput kamu di depan gang." Aku memejamkan mata sejenak. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya fitnah itu menemukan mulutnya untuk dilahirkan. "Mobil hitam itu kurir barang, Mas. Telepon itu pemasok dan klien. Keluar rumah itu karena gudang kecil yang kusewa di ujung gang." Ada penjelasan untuk semuanya. Tapi penjelasan tidak selalu menang dari prasangka. "Aku sedang urus orderan online, Mas. Mas tahu aku." "Sudah berapa lama?" potongnya. "Berapa lama kamu menyembunyikan hal-hal ini dariku?" Ada sembilu halus dalam nada suaranya. Sesuatu yang menusuk lebih dari teriakan. Aku menatap matanya, berharap menemukan cinta yang dulu membuatku berani hidup sederhana bersamanya. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku hanya ingin memastikan semuanya stabil dulu sebelum cerita. Aku ingin kasih kejutan, bisnis kecilku berkembang. Aku ingin bantu Mas. Satria terdiam, namun bukan diam yang percaya. Diam itu seperti tirai yang menutupi dinding baru di antara kami. "Aku cuma tanya satu hal," katanya. "Kamu selingkuh?" Aku tersenyum kecil, hambar seperti roti tawar basi. Rasanya aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup bersamaku bertahun-tahun bisa menanyakan hal itu tanpa berkedip? "Tidak, Mas. Sedikit pun tidak." Jawaban itu jujur. Tapi kejujuran kadang tidak cukup keras suaranya untuk menembus telinga yang sudah dipenuhi prasangka orang lain. Entah kenapa, malam itu lampu terasa lebih terang, terlalu terang, hingga bayangan kami di dinding tampak retak di beberapa sisi. Aku melihat tangan Satria mengepal perlahan, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. "Aku cuma capek, Ti," katanya akhirnya. "Kamu sibuk sendiri. Ibu bilang kamu berubah." Aku bingung harus percaya siapa. Aku ingin berdiri, memeluknya, menjelaskan satu persatu dengan suara yang lembut. Tapi Satria menarik diri sebelum aku sempat menyentuhnya. "Aku mau istirahat," ucapnya, bangun dari kursi. "Besok kita bicarakan lagi." Tapi ia tidak benar-benar menungguku. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan pelan, tapi tetap terdengar seperti pecahan kaca di telingaku. Aku terdiam di meja makan. Hening membentang lebar, seperti jurang yang tiba-tiba muncul di rumah kecil kami. Lalu teleponku berbunyi, notifikasi orderan masuk. Ironis, dunia bisnisku terus berjalan, sementara rumah tanggaku seperti berhenti di tikungan yang salah. Malam itu menggigil, bukan karena udara, tapi karena kata-kata yang menampar lebih keras dari angin dini hari. Jam dinding menunjukkan pukul 00.47 ketika rumah kecil kami berubah menjadi ruang persidangan tanpa hakim, tanpa pembela, dan tanpa kesempatan bicara. Aku baru selesai menata paket-paket jualan yang akan di-pick up besok pagi. Kardus-kardus itu menumpuk di ruang tengah,
seperti saksi bisu kerja keras yang selama ini kulakukan dalam diam. Tapi malam itu, semuanya bergerak cepat. Terlalu cepat. Suara pintu kamar dibanting. Satria keluar dengan wajah yang tidak pernah kulihat dalam hidupku. "Mas?" Suaraku tercekat. "Ada apa?" Di belakangnya, Budina muncul sambil memeluk dada, seolah baru selesai menyaksikan drama yang ia tulis sendiri. Mata itu, mata yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimaku, bersinar puas dalam kegelapan. "Kamu keluar dari rumah ini sekarang, Septi?" Suara Satria dingin. Dingin yang bisa membekukan air mata sebelum sempat jatuh. Aku tertegun. "Keluar? Sekarang? Mas serius?" "Aku nggak mau tinggal serumah dengan perempuan yang nggak bisa kupercaya." Kata-katanya jatuh seperti batu kecil yang menggelinding, menghancurkan semuanya dalam lintasan. Budina mendekat sambil mendesah dramatis. "Sudah Mas, jangan banyak bicara. Ajak perempuan ini angkat kaki sebelum aib keluarga makin besar. Kamu belum tahu, tadi tetangga lihat dia dijemput mobil lagi." Hatiku seperti diiris dengan sendok tumpul, perih, lambat, dan memalukan. "Bu, itu kurir. Mobil pick-up barang. Aku kerja. Aku." "Tidak usah alasan." Satria membentakku. Suara itu menghancurkan bagian dari diriku yang selama ini percaya bahwa dia, setidaknya, akan mencoba mendengarkan. Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir. "Mas, kalau mau ngomong baik-baik, ayo kita. Kamu keluar. Sekarang." Satria menunjuk ke arah pintu, seperti menunjuk jalan keluar bagi tamu yang tidak diinginkan. Aku berdiri perlahan. Jantungku hancur pelan-pelan, seperti kertas basah yang diremas. "Baik, kalau itu mau Mas." Budina melipat tangan. "Bawa saja pakaian seperlunya. Barang lain biar kami periksa dulu. Takutnya ada barang-barang pemberian pria itu." Ia mengatakannya dengan penuh kenikmatan, seolah menelan kebahagiaan di atas kesengsaraanku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keping-keping tenang yang tersisa. "Aku nggak punya pria siapapun, Bu. Yang aku punya cuma kerja keras." Budina mencibir, seperti sudah menyimpan ejekan itu sejak lama. Satria berjalan ke lemari dan membuka laci dengan kasar. Ia mengambil tasku yang kecil, melemparkannya ke tempat tidur. "Masukkan barangmu. 5 menit." Seolah aku adalah seseorang yang dicurigai mencuri, bukan istrinya sendiri. Jari-jariku gemetar saat memasukkan baju seadanya. Setiap helai terasa seperti perpisahan kecil. Aku memandang kamar yang kubersihkan setiap pagi, dapur yang kupenuhi aroma masakan, dan ruang tamu yang pernah menjadi tempat tawa kami. Semuanya terasa jauh, seolah rumah ini sudah menolak keberadaanku bahkan sebelum Satria mengucapkannya. Saat keluar dari kamar, Budina berdiri di pintu seperti penjaga gerbang. "Sudah?" Ia bertanya dengan nada puas. Aku mengangguk. "Terima kasih. Sudah merawat Satria selama ini," kataku lirih. "Ya tentu. Sekarang kamu pergi saja sebelum masalah baru muncul." Satria berdiri di ruang tamu dengan ekspresi keras. "Setelah kamu pergi, kita butuh waktu. Aku butuh mikir." Aku menatapnya. Tatapan yang dulu menjadi rumah bagiku kini menjadi dinding tinggi yang tak bisa kutembus. "Baik, Mas." Suara itu bukan suara perempuan yang kalah, tapi suara seseorang yang baru saja dicabut dari tempat yang tidak lagi mencintainya. Ketika aku melangkah menuju pintu, Budina menghela napas puas. "Kamu lihat sendiri kan, Mas? Perempuan yang terlalu banyak rahasia begini memang susah dipercaya." Satria hanya diam. Aku membuka pintu. Udara malam memelukku dengan kasar, dingin seperti tangan dunia yang tak bersahabat. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh sekali. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah, lebih seperti tempat yang menolak keberadaanku sejak lama,
Dan malam ini hanya menunjukkan keberanian untuk mengatakannya. Mas, ucapku lembut, aku tetap berharap suatu hari Mas mau dengar ceritaku. Satria tidak menjawab, hanya berdiri, membatu. Aku melangkah keluar. Budina menutup pintu di belakangku sebelum aku sempat menghela napas. Prr. Suara itu seperti garis akhir. Jelas, tegas, tak berperasaan. Aku berdiri di teras rumah, tas kecil di tangan, dan rumah yang pernah kusebut surga kini menutup diri seperti dunia yang membalikan telapak tangan. Langit malam menggantung sunyi, seolah menyaksikan tragedi kecil yang tidak ditulis siapapun. Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku diusir tanpa diberi kesempatan berbicara. Tanpa bukti, tanpa hati. Malam ketika aku diusir itu hanyalah awal dari sebuah pintu yang tidak kusadari sedang menunggu untuk dibuka. Aku berdiri di ujung gang sambil menahan dingin, memeluk tasku yang kecil, dan ada momen di mana aku hampir runtuh. Tapi hidup sering punya cara aneh untuk memoles luka menjadi kaca bening, membuatku melihat diriku sendiri lebih jelas. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rani, sahabatku sejak SMA. Rumahku kosong di atas. Kuncinya ada di pot bunga. Datang ke sini ya. Kamu nggak sendiri. Aku menarik napas panjang. Ada rasa hangat yang menetes seperti madu di tengah pahitnya malam. Perjalanan ke rumah Rani terasa sunyi, namun sunyi yang menenangkan, seperti jalan panjang menuju versi diriku yang lebih jujur. Rumah Rani berada di lantai 2 bangunan kecil yang penuh tanaman hijau. Ketika aku membuka pintu, ruangan itu disambut cahaya lampu yang lembut, sofa abu-abu yang agak usang, dan aroma lavender yang Rani selalu suka. Di balik semua kesederhanaannya, ruangan itu terasa seperti selimut. Aku menjatuhkan tubuh di sofa. Akhirnya, aku menangis. Bukan lagi tangis yang tertahan atau ditelan, tapi tangis yang jatuh bebas, menyapu habis semua sisa-sisa yang ditinggalkan rumah yang sudah tak mengakuiku. Rani duduk di sampingku tanpa banyak bertanya. Ia hanya menyodorkan selimut dan termos teh hangat. Kadang dunia tidak perlu dijelaskan. Kadang dunia hanya perlu saksi. "Ti," ucapnya pelan, "mulai sekarang kamu tinggal di sini dulu. Mulai dari awal. Mulai dari dirimu sendiri." Kata-kata itu mendarat lembut. Tidak memaksa, hanya menjadi pijakan. Pagi pertama di rumah baru terasa seperti bangun dari mimpi panjang. Aku memasak mie instan sambil menatap jendela kecil yang memperlihatkan matahari pagi. Ruang kecil ini tidak punya kenangan tentang pertengkaran. Tidak ada bisikan fitnah. Tidak ada langkah kaki Satria yang berat. Tidak ada suara pintu yang dibanting Budina. Yang ada hanya aku dan hening yang ramah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa bernapas dalam-dalam. Setelah sarapan, aku membuka laptop. Tumpukan pesanan menunggu di dashboard. Ratusan. Semuanya datang dari kerja keras yang mereka kira milik pria lain. Aku menatap angka-angka pendapatan hari itu, dan ada sesuatu yang mengembang di dalam dada. Bukan kesombongan, tapi kesadaran bahwa aku ternyata lebih kuat dari yang kukira. Bisnisku bergerak seperti sungai kecil yang akhirnya menemukan ruang untuk menjadi sungai besar. Aku mulai mengatur ulang semuanya. Memesan stok baru. Memindahkan gudang dari kios kecil menjadi ruko kecil yang salah satu klienku tawarkan. Merekrut 2 karyawan harian. Membuat komposisi produk baru. Merapikan branding dan foto katalog. Untuk pertama kalinya, aku menjalankan bisnis tanpa perlu menyembunyikan apapun. Tidak ada lagi alasan-alasan. Tidak ada lagi tatapan curiga. Tidak ada lagi desah meremehkan. Yang ada hanya aku dan masa depan yang menunggu untuk dipijak. Petang itu, saat aku sedang membungkus paket, Rani memandangku sambil menopang dagu. "Gila, Ti, kamu serius kerja serajin ini setiap hari?" "Serius." Aku tertawa kecil. Cuma di rumah mertua aku kerjanya harus sembunyi-sembunyi. Dan kamu difitnah karena kerja kerasmu sendiri.
Rani geleng-geleng, lalu melanjutkan, "Kalau aku jadi kamu, bukan sedih, tapi bangga. Lihat dirimu sekarang." Aku terdiam, menatap tumpukan paket yang siap dikirim. Entah kenapa, aku tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa mengenal diriku lagi. Perempuan yang bangun sangat pagi, yang bekerja tanpa suara, yang sabar, tapi bukan berarti lemah. Perempuan yang bisa menciptakan sesuatu dari nol. Perempuan yang tidak runtuh meski pintu rumah ditutup di depan wajahnya. Perempuan yang pantas dicintai oleh orang yang tepat, bukan oleh orang yang hanya percaya gosip. Malam kedua di rumah Rani, aku duduk di balkon kecil sambil menyeruput teh hangat. Lampu-lampu kota berkerlip seperti bintang yang turun ke bumi, dan udara malam memelukku dengan rasa damai yang baru. Aku memandang ke langit. Aku akan baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku percaya. Rumah baru ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini ruang untuk menyembuhkan, ruang untuk tumbuh, ruang untuk menata kembali bagian-bagian diriku yang patah. Ini rumah di mana aku menyiapkan langkah untuk hari kelima nanti. Hari ketika aku kembali ke rumah lamaku bukan sebagai perempuan yang diusir, tapi sebagai seseorang yang berdiri tegak dengan hati yang utuh dan hadiah yang tidak pernah mereka bayangkan. Rumah yang mengusirku itu mungkin terlihat kokoh dari luar. Dindingnya masih sama, atapnya masih utuh, pintunya masih berdiri angkuh. Namun malam ketika aku melangkah keluar, ada sesuatu yang ikut pergi bersamaku tanpa mereka sadari. Penopang sunyi yang selama ini menjaga rumah itu tetap berdiri. Aku tidak ada di sana ketika retakan-retakan kecil mulai muncul. Namun cerita tentang retakan itu bergerak cepat, sampai pada akhirnya menyentuh telingaku melalui cara-cara yang tidak pernah kuduga. Di rumah itu, malam pertama tanpaku adalah malam yang asing bagi mereka. Bu Dina pulang ke rumahnya sendiri dengan langkah puas, meninggalkan Satria sendirian dalam kamar yang seharusnya hangat tapi terasa kosong. Tidak ada sosok yang biasanya menyambutnya dengan teh hangat. Tidak ada bau masakan yang menenangkan hatinya. Tidak ada suara lembut yang bertanya, "Mas mau makan dulu atau mandi?" Yang ada hanya kesunyian yang menggema seperti ruang kosong dalam dada seseorang yang baru sadar kehilangan. Lampu dapur masih menyala sore itu, piring-piring belum dicuci. Sesuatu yang sepele, tetapi bagi Satria, itu adalah kejanggalan pertama. Selama ini ia tidak pernah sadar bahwa rumahnya tertata bukan karena rumah itu baik-baik saja, tetapi karena aku merawat setiap sudutnya seperti merawat hatiku sendiri. Tanpaku, rumah itu mulai terlihat seperti tubuh yang kehilangan tulang. Keesokan paginya, Bu Dina datang lagi. Ia masuk tanpa mengetuk, kebiasaannya yang tidak pernah hilang. "Astaga, Sat, ini rumah atau kapal pecah?" serunya ketika melihat cucian menumpuk, meja makan berantakan, dan lantai yang penuh serpihan kardus. Satria menggaruk tengkuk. "Aku? Nggak sempat bersih-bersih." Perempuan itu dulu kelihatannya rajin, tapi ternyata banyak tingkah. Bu Dina mendengus, seolah kekacauan itu adalah bukti dari fitnahnya. Namun, di balik nada meremehkan itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh dalam tubuh rumah. Tidak ada sarapan. Tidak ada baju kerja yang sudah disetrika. Tidak ada makan malam. Tidak ada yang mengingatkan pembayaran listrik. Tidak ada yang memastikan stok dapur terisi. Rumah itu kehilangan penjaganya. Dan yang paling terasa, Satria kehilangan tempat pulang. Hari ketiga tanpa aku, rumah itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Satria pulang dalam keadaan penat, tapi aroma yang menyambutnya bukan wangi masakan, melainkan abu gosong dari dapur. Ia menemukan Bu Dina memegang wajan gosong sambil batuk-batuk. "Aduh, kompor ini rusak apa gimana sih? Keras banget hidup begini, Sat?" Satria hanya menghela napas. "Bu, sudah. Ini bukan salah kompor." Namun Bu Dina melanjutkan, "Kalau Septi masih ada, kamu nggak bakal sengsara begini." Satria tersentak. "Bu, bukannya ibu yang nyuruh aku usir dia?" Untuk pertama kalinya, Bu Dina tidak langsung menjawab.
Mulutnya sempat terbuka, tapi suara yang keluar terdengar ragu. "Ya, ibu kan cuma menyampaikan apa yang ibu lihat." Rasa ragu itu bukan demi aku, tetapi rasa ragu yang muncul ketika kenyamanan yang selama ini mereka nikmati hilang dalam sekejap. Rumah itu mulai berbisik keras pada Satria. "Kau kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti dengan fitnah." Di kantor, Satria juga mulai kacau. Rambutnya acak-acakan. Kemejanya kusut. Sebuah noda kopi menempel tanpa sadar. Temannya, Bagas, menepuk bahu Satria sambil terkekeh pelan. "Bro, lu kenapa? Istri lagi marah besar ya?" Satria menghela napas panjang. "Kami lagi pisahan sementara." Bagas menaikkan alis. "Gue cuma mau bilang satu hal. Kalau itu karena omongan orang luar, lu bakal nyesel." Kata-kata Bagas menancap seperti paku yang memecah keheningan batin Satria. Di kursi kerjanya, ia menatap layar komputer yang buram karena pikirannya sibuk sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia merasa rumahnya lebih dingin daripada kantor yang ber-AC dingin. Sore itu, Budina kembali datang sambil membawa koper kecil. "Aku nginep di sini dulu. Kamu kacau begini, ibu nggak tega lihatnya." Satria tidak berkomentar. Ia terlalu lelah menolak siapapun. Tapi malam itu, tepat pukul 23.20, pertengkaran pertama meledak. "Sat, ambilkan obat ibu dong. Ada di kamar bawah." "Bu, besok aja. Aku baru pulang. Capek." "Kamu ngomong begitu ke ibu? Bukan yang minta aku usir Septi." Bentakan itu membuat Budina diam. Baru kali itu Satria meninggikan suara. Rumah itu semakin bergetar dalam keheningannya. Tanpaku, rumah itu tidak lagi berdetak. Yang ada hanya suara fitnah yang kini memantul ke dinding kosong, memukul balik orang yang menciptakannya. Satria lupa bayar listrik sehingga lampu terputus 1 jam. Ia duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya diterangi cahaya ponselnya, memikirkan betapa semua ini jauh berbeda dari hidup yang ia kenal. Ia mengingat suara tawaku. Caraku memanggil namanya. Caraku membuatkan sarapan meski aku sendiri belum sempat makan. Caraku menahan amarah saat ia pulang telat tapi aku tetap menyiapkan air hangat. Semua itu hilang. Ia mengambil foto pernikahan kami dari meja samping. Foto yang dulu tidak pernah ia perhatikan karena baginya itu hanya pajangan. Tapi malam itu, foto itu terasa seperti tamparan. "Kamu di mana sekarang?" bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ia mengusirku. Suaranya tidak terdengar marah. Hanya kosong. Dan takut. Takut bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rumah yang mengusirku akhirnya merasakan kekosongan yang dibawanya sendiri. Kadang kehilangan benar-benar baru terasa ketika yang hilang itu bukan sekadar orang, tetapi keseimbangan hidup yang selama ini menopang segalanya. Aku tidak ada di sana untuk melihatnya. Namun aku bisa membayangkan retaknya. Seperti kaca jendela yang mulai berembun dan pecah pelan satu sudut demi satu sudut. Rumah itu mulai goyang. Tanpa aku. Tanpa tangan yang menjaganya. Tanpa hati yang menghangatkannya. 5 hari setelah aku diusir dari rumah itu, kehidupan terasa seperti teka-teki yang akhirnya menemukan potongan paling pas. Aku bangun setiap pagi di rumah baruku, dengan dinding yang masih harum cat, jendela besar yang menelan matahari, dan ruang kosong yang seperti lembar kertas siap kutulisi kisah baru. Dan di lembar itu, aku menuliskan diriku versi terbaru. Lebih kuat, lebih utuh, lebih hidup. Aku tak berniat kembali. Setidaknya bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengemis penjelasan, bukan untuk mengais cinta yang sudah pincang. Tapi ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Sesuatu yang kubangun sendiri selama bertahun-tahun. Jauh sebelum rumah mertua menelanku dengan aturan dan tatapan menghakimi. Bisnisku, yang dulu kusembunyikan seperti harta karun, meledak lebih cepat daripada waktu yang kubutuhkan untuk menyembuhkan diri. Dalam 5 hari itu, aku menutup proyek besar, menandatangani kerjasama baru, dan
Menerima sesuatu yang membuatku menelan napas panjang. Laporan pendapatan bulananku. Angka-angka yang menari di layar membuatku gemetar. 1.800.000.000. Untukku. Untuk kerja kerasku sendiri. Dan aku tahu, waktunya pulang sebentar. Bukan untuk tinggal. Untuk menunjukkan ketika mobilku memasuki gang rumah lama, udara seolah ikut menahan napas. Rumah itu tampak berbeda. Lebih kusut, lebih gelap, seperti sedang menunggu badai menyapu habis kesombongannya. Aku turun, menghentikan langkahku tepat di depan pagar. Hatiku tenang. Nyawaku stabil. Rasanya seperti berdiri di panggung terakhir sebelum tirai ditutup. Pintu terbuka. Septi muncul dengan rambut acak-acakan dan mata cekung yang seperti dua sumur gelap. "Kau pulang?" Suaranya retak. "Aku datang sebentar," jawabku, tenang seperti angin yang menepuk pundak bukit. "Ambil barang-barangku yang dulu kalian suruh ku bawa pergi. Ada yang harus kuperlihatkan." Di belakangnya, suamiku berdiri. Bajunya kusut, wajahnya kusam. Seperti 5 hari terakhir mengunyahnya hidup-hidup. Matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana. Penyesalan, ketakutan, atau ego yang mulai terkelupas. "Ini apa?" tanyanya ketika aku menyodorkan map coklat tebal. "Hadiah," jawabku. Ia membukanya, dan dunia di dalam rumah itu runtuh dalam senyap. Berkas-berkas legal, kontrak bisnis, sertifikat kepemilikan kantor pusat baruku, dan, puncaknya, laporan pendapatan bulananku dengan angka yang seperti petir jatuh tepat di meja mereka. Miliaran. Ini, punyamu." Mertua menatapku seperti melihat letusan gunung dari jarak 1 meter. Aku mengangguk, lembut tetapi tak tergoyahkan. "Ini yang kalian sebut wanita pemalas? Ini yang kalian bilang tak bisa memberi apa-apa? 5 hari aku pergi, dan begini hasilnya." Suamiku terduduk. Asin air matanya bertabrakan dengan rasa malu yang menyesakan. "Kenapa kau tak pernah cerita?" "Karena dulu aku mencintaimu," bisikku, "hingga aku tak ingin kau merasa rendah karena istrimu lebih tinggi. Tapi kalian memilih menghinaku sebelum sempat mengenalku." Ruangan sunyi. Seperti seluruh rumah ikut menunduk. Aku mengambil napas pelan dan menutup map itu. Aku kembali bukan untuk memohon. Aku datang untuk mengakhiri. Jadi ini perpisahan?" Suaranya habis seperti lilin kehabisan api. "Ini pembebasan," jawabku. Aku berbalik. Langkahku ringan seperti seseorang yang baru menyelesaikan babak panjang dalam hidupnya. Sebelum pergi, aku menatap mereka sekali lagi. "Oh, satu lagi," kataku sambil memberikan sebuah kunci kecil berukir inisialku. "Apa ini?" tanya suamiku. "Kunci rumah baruku," jawabku. "Supaya kalian tahu, aku benar-benar tak akan kembali." Aku meninggalkan mereka dengan hadiah paling besar dari semuanya. Kenyataan bahwa perempuan yang mereka hina, sekarang berdiri lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan. Aku selalu membayangkan penutup kisah ini seperti pintu berat yang harus kudorong dengan seluruh tenaga. Ternyata tidak. Ternyata, pada akhirnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya, karena aku sudah tidak tinggal di baliknya lagi. Hari ini, aku melangkah sebagai diriku yang utuh. Tanpa tekad yang dipaksakan, tanpa dendam yang menggerogoti, tanpa sedikit pun keinginan untuk kembali melihat masa lalu. Di depan rumah lamaku, angin terasa berbeda. Seperti bisikan lembut yang menepuk bahu, "Sudah selesai. Kau boleh pergi." Sepasang sandal rumah yang dulu kupakai setiap pagi kini ada di tanganku, kubawa hanya untuk kubuang. Benda itu seperti simbol dari siapa diriku dulu. Perempuan yang diam, mengecil, berusaha cocok di tempat yang tak pernah dibuat untuknya. Aku meletakkannya di tepi gerbang lalu berkata dalam hati, "Terima kasih. Kau pernah kupakai. Tapi aku tak membawamu masuk ke hidup baruku di teras rumah itu." Untuk terakhir kalinya, mereka berdiri. Suamiku,
dengan wajah yang seperti bangunan retak menunggu runtuh. Mertuaku, yang selama ini bersuara seperti gergaji, kini tak lebih dari bayang-bayang. Dan Septi? Aku sendiri. Aku tahu kau ingin bicara, kataku lirih kepada suamiku ketika ia maju setengah langkah. Tapi semua kata itu datang terlambat. Ia membuka mulut, menutupnya, membuka lagi, seperti ikan yang terdampar. Septi, tolong beri aku kesempatan. Aku tersenyum tipis, bukan senyum menang, tetapi senyum seseorang yang akhirnya selesai berperang. Aku sudah memberimu bertahun-tahun kesempatan. Mertua ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan. Jangan lagi. Luka lama tidak perlu diberi garam. Suamiku memegangi map pendapatan bisnisku, yang tadi membuatnya pucat seperti kertas kosong. Kalau saja aku tahu, kalau saja kamu ceritakan. Kalau saja, potongku. Tapi, kalau saja, tidak menyelamatkan apapun. Aku mencintaimu dulu. Tapi lembah yang kalian gali untuk menjatuhkanku, tidak bisa aku tutup sendiri. Seseorang mungkin akan melihat adegan ini sebagai kemenangan. Tapi bagiku, ini hanyalah penutup buku. Rapi, jelas, dan sudah waktunya disimpan. Aku berbalik, meninggalkan halaman rumah itu. Langkahku ringan seperti seseorang yang berjalan di atas reruntuhan dan tahu. Tak ada yang perlu dibangun kembali di tanah ini. Mobilku menunggu di ujung gang. Begitu aku mendekat, ponselku berbunyi. Suara notifikasi yang kini lebih terasa seperti musik kemenangan. Dari partner bisnisku. Deal final sudah di tangan. Selamat, CEO baru kita. Aku menutup pesan itu dengan senyum yang tumbuh perlahan. Seperti matahari yang muncul di balik dahan-dahan, yakin dan pasti. Aku bukan lagi perempuan yang diusir di tengah malam. Aku bukan lagi istri yang menahan fitnah di dapur mertua. Aku bukan lagi Septi yang dicurigai, dilecehkan, disalahpahami. Aku adalah Septi yang melangkah, dengan langkah yang tak pernah menoleh. Ketika mobil mulai berjalan, kaca spion menangkap sekilas bayangan mereka. Kecil, kabur, mengecil lebih cepat daripada jarak yang kutinggalkan. Lalu aku refleks memutar sudut kaca hingga bayangan itu hilang seluruhnya. Aku ingin melihat masa depan, bukan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya sejak awal badai ini, aku menghirup napas panjang. Rasanya seperti meminum pagi yang sangat jernih. Selamat datang, bisikku pada diriku sendiri, di hidup baru yang tidak perlu dibagi dengan siapapun yang meremehkanmu. Bab ini kututup dengan kepala tegak. Dan jika pembaca menanyakan apakah aku bahagia? Aku bukan hanya bahagia. Aku selamat. Aku tumbuh. Aku menang, tanpa perlu meruntuhkan siapapun. Inilah akhir yang kupilih sendiri. Dan awal yang kupijak dengan kedua kaki yang akhirnya bebas. Selesai.